Raksasa teknologi Tiongkok Huawei resmi memperkenalkan Smart Han yang merupakan perangkat kecerdasan buatan berbentuk boneka hewan peliharaan pendamping emosional bertenaga AI pertamanya. Pemirsa, raksasa teknologi Tiongkok Huawei resmi meluncurkan hewan peliharaan pendamping emosional AI pertamanya, yaitu Smart Han dalam acara seri Mate AD di Huawei Mall, di mana perangkat anyar ini dijual dengan Rp900.000 dengan varian 3 warna yang langsung habis terjual saat peluncuran pertama. Raksasa teknologi Tiongkok Huawei resmi memperkenalkan Smart Han yang merupakan perangkat kecerdasan buatan berbentuk boneka hewan peliharaan pendamping emosional bertenaga AI pertamanya. Di mana produk ini diluncurkan dalam acara seri Mate 80 dan langsung menarik perhatian konsumen setelah dijual perdana di Huawei Mall dengan 3 varian warna seharga 399 yuan atau setara Rp900.000 yang langsung ludes terjual di perilisan perdana. Tidak hanya untuk hiburan, tampilan desain mewah dan aksesoris Smart Han dirancang sebagai teman cerdas yang memprioritaskan dukungan emosional. Sebagai perangkat mungil berukuran 80 x 68 x 82 mm dan berat 140 gram. Perangkat ini memadukan kelembutan dengan silikon, plastik serta komponen elektronik internal yang membuatnya nyaman disentuh dan ekspresif. Tidak hanya itu, Huawei melengkapi produk ini dengan sistem AI model basis Xiaoyi yang mendukung percakapan alami dan peka emosi sekaligus mampu mendeteksi perubahan nada, isyarat emosional, dan konteks sehingga balasan yang diberikan menjadi terasa personal dan cerdas secara ekspresif. Bahkan Smart Han juga dapat merespons suara, sentuhan, dan gerakan serta setiap jenis masukan yang memicu reaksi spesifik, termasuk mengetuk maupun mengelus bagian kepala yang akan mengubah ekspresi wajah. Adapun dari sisi daya, Smart Han dibekali dengan baterai 1800 mAh yang mendukung interaksi terus-menerus selama 6 hingga 8 jam. Di mana perangkat ini kompatibel dengan ponsel yang menjalankan Harmony OS 5.0 untuk versi lebih baru termasuk Mate 80, Mate 80 Pro, Mate X7, serta Mate 80 RS. Berbagai sumber, iDictional. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Perusahaan pencarian kecerdasan buatan Perplexity resmi meluncurkan peramban atau browser Comet bagi pengguna Android, di mana langkah ini dilakukan untuk menambah pengalaman mencari informasi berbasis AI di ponsel seluler. Perusahaan pencarian berbasis kecerdasan buatan Perplexity resmi meluncurkan browser Comet bagi para pengguna Android. Langkah ini dilakukan setelah peramban tersebut diperkenalkan di desktop pada Juli 2025 dengan membawa kemampuan pencarian yang didukung AI langsung ke pengguna ponsel. Dilansir oleh TechCrunch, pihak perusahaan menghadirkan sebagian besar fitur desktop ke Android agar pengguna dapat mengatur Perplexity sebagai mesin pencari default dan memanfaatkan asisten AI-nya untuk beberapa tugas seperti bertanya kepada Comet, dibuka menggunakan perintah suara dan meringkas pencarian di semua tab yang terbuka. Bahkan lebih dari pencarian, manajemen mengklaim Comet mampu melakukan riset dan berbelanja untuk pengguna atas nama dirinya sendiri. Kemampuan ini dilakukan melalui visibilitas atas setiap tindakan yang diambil oleh asisten Comet, terutama versi Android yang memiliki pemblokiran iklan bawaan. Sebelumnya pada Oktober 2025 lalu, Perplexity juga telah memperbarui Comet Assistant di desktop untuk melakukan tugas-tugas yang lebih rumit dan memakan waktu lama secara efisien. Salah satunya ialah dengan memindahkan data dari situs web ke spreadsheet. Berbagai sumber, iDictional. Pemirsa, Google Inc. kembali mengetatkan akses gratis ke model kecerdasan buatannya Gemini 3 Pro, di mana pada tahun ini langkah ini dilakukan menyusul tingginya permintaan sejak peluncuran resmi layanan tersebut bernama Nano Banana Pro beberapa waktu lalu. Raksasa teknologi Amerika Serikat Google Inc. kembali mengetatkan akses gratis ke model kecerdasan buatannya Gemini 3 Pro pada tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya permintaan sejak peluncuran resmi layanan tersebut bersama Nano Banana Pro beberapa waktu lalu. Sebelumnya saat Gemini 3 Pro diluncurkan, para pengguna gratis mendapatkan hingga 5 perintah per hari atau sesuai dengan batas akses Gemini 2.5 Pro jelang peluncuran model terbaru. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan Nano Banana Pro atau Gemini 3 Pro Image untuk pembuatan dan pengeditan hingga 3 gambar per hari atau sejalan dengan tren meningkatnya permintaan layanan AI di industri. Dilansir oleh support Google, aplikasi Gemini memiliki batasan penggunaan yang dirancang untuk memastikan pengalaman optimal bagi semua orang.
Oleh karena itu, Google perlu membatasi jumlah permintaan dan percakapan yang dapat dilakukan pengguna atau seberapa sering pengguna dapat mengaplikasikan beberapa fitur dalam jangka waktu tertentu. Adapun Google menyediakan opsi penyesuaian mencakup pilihan seperti orientasi horizontal, vertikal maupun persegi, serta tingkat kedetailan mulai dari ringkas, standar hingga detail, agar pengguna dapat menambahkan kolom prompt mengenai gaya, warna hingga fokus visual, di mana manajemen memastikan tidak ada perubahan aplikasi Gemini pada batasan penggunaan Google AI Pro maupun Ultra. Berbagai sumber Action. Pemirsa, Qualcomm resmi meluncurkan chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang mengusung teknologi fabrikasi 3 nanometer di SMC dan CPU Orion terbaru untuk performa flagship. Di mana chipset ini juga dibekali GPU Adreno 840 dan NPU Hexagon generasi baru untuk pengolahan grafis dan AI yang lebih cepat dan efisien. Qualcomm menambah chipset kelas flagship dengan resmi memperkenalkan Snapdragon 8 Gen 5 sebagai versi hemat dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meski lebih terjangkau, chipset ini tetap mengusung fabrikasi 3 nanometer TSMC yang sama dengan saudaranya. Snapdragon 8 Gen 5 menggunakan rancangan CPU Orion dengan setup 2 core prime dan 6 core performa, membawa kecepatan hingga 3,8 GHz untuk core prime dan 3,3 GHz untuk core performa. Meski lebih rendah dari Snapdragon 8 Elite Gen 5, tingkat performa yang ditawarkan tetap di segmen flagship. Bagian grafis mengalami peningkatan dengan GPU Adreno 840 yang memberikan performa 11% lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. GPU tersebut sudah mendukung Frame Motion Engine 3.0, Ray Tracing, Unreal Engine 5, serta Snapdragon Game Super Resolution untuk pengalaman gaming lebih realistis. Performa AI turut meningkat berkat NPU Hexagon yang mengalami lonjakan hingga 46%, membuat pengolahan AI di perangkat lebih cepat dan canggih. Meski kinerja meningkat, konsumsi daya tetap efisien dengan penghematan daya hingga 13% dibanding Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 5 juga didukung konektivitas 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, serta Spectra ISP untuk sensor kamera hingga 320 megapiksel dan perekaman video 4K 120 fps. Chipset ini akan pertama kali hadir di smartphone dari pabrikan OnePlus disusul oleh iQOO, Motorola, dan Vivo dalam waktu dekat. Berbagai sumber, iDectional. Dalam pemirsa berikut kami hadirkan informasi seputar pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pemirsa, pada tanggal 3 Desember di mana IHSG terpantau menguat tipis 0,21% atau menguat 18 poin ke 8.635,1. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.669,1, level terendah di 8.627,2. 340 saham menguat, 290 saham melemah dan 169 saham stagnan. Kemudian pemirsa, dari jajaran top gainers atau saham-saham yang menguat signifikan pada perdagangan siang hari ini ada saham Inet pemirsa dengan penguatan 20%. Kemudian saham Mina dengan penguatan 1,9%, saham Film menguat 6,5% dan BTSI menguat 11,5%. Kemudian dari top losers pemirsa ada saham CDIA melemah 1,9%, BRMS koreksi 1,4%, Cuan melemah 1,4% dan Bufa melemah 1,8%. Berikutnya pemirsa dari pergerakan sektoral, di sini ada infrastruktur yang menguat 1,6%, teknologi menguat 1,2%, barang baku melemah 0,6% dan keuangan melemah 0,3%.